Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Fadilah dari kelas 10 TAB. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sistem-sistem pada mesin OHC diesel. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu OHC. OHC adalah overhead crankshaft. Adalah suatu sistem pada klep di mana satu crankshaft menggerak naik turunkan klep in pada klep X sehingga dapat mengimbangi gerak putar pada poros engkol dan pembakaran akan menjadi lebih sempurna. Lanjut ke sistem pada mesin. Di mesin diesel ini ada 3 sistem, yaitu sistem pendingin, sistem pengapian, dan sistem kelistrikan. Pertama ada sistem pendingin. Komponen-komponen pada sistem pendingin ini ada radiator core, lower tank, upper tank, tutup radiator, reservoir, termostat, selang radiator, pompa radiator, dan kipas radiator. Ini kipas. Upper tank ada di daerah atas dan lower tank ada di bawah. Cara kerja radiator yaitu menyalurkan air coolant pada tank reservoir lalu dipompa melewati selang radiator dan disirkulasikan ke semua bagian mesin agar suhu mesin tetap terjaga dan tidak overheat. Lanjut untuk yang kedua adalah sistem kelistrikan. Sistem tenaga listrik adalah sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi pemakai energi listrik. Dan yang ada di sini di kamera ini adalah alternator. Untuk fungsi dari alternator sendiri adalah menghasilkan arus energi listrik bagi seluruh komponen kelistrikan sekaligus pengisian aki. Cara kerja alternator adalah menghasilkan arus listrik dari stator coil yang kemudian diatur oleh IC regulator agar tegangan listrik yang dihasilkan tidak terlalu berlebih dan dapat digunakan untuk mengisi listrik pada aki mobil dan dapat digunakan oleh komponen lainnya. Untuk sistem kelistrikan yang kedua yaitu ada dinamo starter. Dinamo starter atau yang lebih dikenal dengan motor starter memiliki fungsi untuk menyalakan mobil. Komponen ini menjadi penentu dari pergerakan mesin mobil. Dinamo starter adalah salah satu bagian dari sistem pada Cara kerja dinamo starter. Secara umum, cara kerja dari dinamo starter yaitu saat dilakukan starter switch atau kunci kontak dengan kondisi start dan arah aliran arus pull-in coil, dinamo melakukan penarikan hubungan pada bagian terminal 30 dengan terminal C. Dinamo atau istilah lainnya disebut sebagai generator adalah sebuah mesin listrik yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Konsep kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam mesin magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Untuk selanjutnya ada sistem pengapian. Untuk komponen pertama yang terlihat dari bagian luar mesin ini itu adalah intake manifold. Intake manifold inilah yang berperan membantu mesin mendapatkan jumlah udara yang pas. Intake manifold juga berfungsi untuk mengatur aliran dan volume udara sesuai keperluan mesin karena setiap mesin memiliki kebutuhan udara yang berbeda antara satu dengan lainnya. Oke, selanjutnya untuk yang terlihat dari bagian luar mesin ini itu adalah exhaust manifold atau biasa disebut dengan knalpot. Saluran buang biasanya ditempatkan di bagian bawah saluran isap karena pembuangan berfungsi untuk menyalurkan gas sisa pembakaran di dalam silinder keluar melalui pipa pembuangan dan peredam suara. Jadi ini adalah exhaust manifold yang panjang. Oke. Selanjutnya yang ada pada sistem pengapian yaitu sistem di dalam mesin yang berfungsi menggerakkan suatu unit agar bisa digunakan. Perbedaan sistem diesel dan konvensional adalah terdapat pada langkah-langkah hisap, kompresi, usaha, dan juga buang. Di konvensional, langkah hisap masuknya bahan bakar dan udara bersih, sedangkan pada diesel, langkah hisap udara hanya masuk.
Di konvensional, langkah kompresi, campuran bahan bakar dan udara dikompresi hingga suhu yang tinggi. Pada diesel, langkah kompresi, udara dikompres hingga suhu yang tinggi. Untuk langkah usaha, udara dan bahan bakar yang telah dikompresi akan bereaksi ketika busi memercikan bunga api dan terjadilah ledakan pada rung pembakaran. Pada diesel, langkah usaha bahan bakar masuk bersamaan dengan udara yang suhunya tinggi lalu terbakar. Pada konvensional, langkah buang hasil pembakaran dibuang melalui valve X dan keluar melewati knalpot. Pada diesel, langkah buang hasil pembakaran dibuang. Oke, jadi di sini ada komponen yang bernama filter bahan bakar, dan fungsi dari filter bahan bakar ini adalah sebagai alat menyaring kotoran. Dan ini adalah dipstick oli. Fungsi dipstick atau stick oil adalah agar pemilik kendaraan bisa dengan mudah memeriksa kualitas dan volume oli dari luar mesin. Dan di sini ada bos pump. Bos pump berfungsi untuk mengatur jumlah dan menaikkan tekanan bahan bakar yang disalurkan ke injektor untuk penyemprotan bahan bakar ke ruang pembakaran yang menjadi energi panas hasil pembakaran. Dan di atasnya ada selang bos pump, berfungsi untuk tempat saluran bahan bakar dari bos pump ke valve atau katup in. Dan di sini ada filter oli. Filter oli fungsinya adalah menyaring benda asing dalam oli mesin dan menjadi kotor. Kemudian ini adalah flywheel. Flywheel atau biasa dikenal juga dengan roda gila adalah komponen yang berfungsi untuk menjaga stabilisasi perputaran mesin pada mobil. Kemudian di sini ada tutup radiator atau radiator cup, merupakan komponen kecil namun penting yaitu sebagai penutup lubang radiator, juga berfungsi untuk mengatur tekanan dan tempat mengisi air radiator. Dan di sini ada selang radiator. Selang radiator bagian atas bekerja untuk mengalirkan air yang panas dari penyerapan suhu mesin ke radiator, sedangkan selang